Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Gadis Sukaryana dengan NIM 211010143 dari kelas C jurusan TIMTI. Di sini saya akan mempresentasikan komponen dari OSI layar. Sebelumnya, kita harus tahu pengertian dari OSI layar. OSI layar atau Open System Interkoneksi adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Adapun dari tujuan pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Berikut adalah 7 model dari OSI layar. Model pertama, aplikasi layar yang berada di lapisan 7 adalah lapisan menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh beberapa pelayanan atau protokol yang berada pada aplikasi layar adalah email, POP3, SMTP, file transfer, dan browsing. Yang kedua, presentasi layar yang berada di lapisan ke-6 adalah presentasi layar di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Session layer yang berada di lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuka, dikelola, dan dikembangkan. Transport layer yang berada di lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Network layer yang berada di lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi internet protokol atau IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Network layer juga melakukan proses routing melalui internet walking atau dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer yang berada di lapisan kedua memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selanjutnya, physical layer yang berada di lapisan pertama adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Berikut merupakan cara kerja dari OSI layar. Untuk memahami cara kerja OSI layar sendiri, Anda dapat bayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai cara kerja OSI layar. Pertama, aplikasi layar akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, presentasi layar terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada sesian layar akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layar, pengirim melakukan pecahan data. Kemudian data tersebut
dikumpulkan pada dashboard layar penerima. Kelima, network layar membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data sehingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layar akan dilakukan pendudukan data menjadi frame serta alamat visit. Dan lapisan utama tepatnya fisika layar, data akan dikirim melalui medium jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari fisika layar menuju aplikasi layar. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.